Dikisahkan seorang pemuda bernama Lin Fen yang merupakan tokoh utama dari cerita tersebut. Namun, ia mempertanyakan kemalangan nasibnya karena merasa tidak ada tokoh utama lain di dunia ini yang bernasib seperti dirinya. Baru saja memunculkan diri di awal cerita, ia sudah langsung tewas mengenaskan akibat ditabrak mobil. Terlempar ke udara setelah hantaman keras, Lin Fen meratapi betapa tragis nasibnya. Niat hati keluar rumah sekadar untuk mencari ketenangan setelah putus cinta, ia justru berakhir ditabrak mobil. Tubuhnya kemudian menghantam jalanan aspal dengan keras hingga ia terkapar tak berdaya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dan bersimbah darah, ia menerka-nerka berapa banyak tulang di tubuhnya yang hancur, dan mulai pasrah bahwa kali ini nyawanya benar-benar tidak akan tertolong. Air mata pun mengalir dari sudut matanya saat ia membatin dengan penuh rasa tidak rela, menyadari di ambang ajalnya bahwa ia sungguh belum ingin mati. Di ambang kematiannya, Lin Fen sempat meratapi nasibnya yang masih perjaka, sebelum tiba-tiba sebuah suara misterius menyeletuk dan menyuruhnya menandatangani sesuatu jika ia tidak ingin mati. Terkejut mendengarnya, Lin Fen langsung tersadar dan kebingungan mencari tahu siapa yang baru saja berbicara kepadanya. Detik berikutnya, sesosok gadis berambut biru muda muncul di hadapannya sambil menyapa dengan ramah. Gadis berambut biru tersebut kemudian meminta Lin Fen untuk menandatangani kontrak registrasi sistem, sembari menjelaskan bahwa sudah ada klien yang membayar untuknya. Lin Fen dengan bingung bertanya tentang identitas sang gadis dan keberadaan dirinya saat ini, namun sang gadis justru memperingatkan dengan tegas agar ia tidak banyak bertanya jika tidak ingin dipukul. Tanpa pilihan lain, Lin Fen akhirnya menuliskan tanda tangannya di atas selembar kertas. Sesaat setelah selesai, sang gadis langsung memukul Lin Fen seraya mengucapkan selamat menggunakan sistem dengan gembira. Sementara Lin Fen berteriak protes dengan kesal karena merasa dirinya tetap saja dipukul meskipun ia sudah tidak bertanya lagi. Lin Fen perlahan mulai membuka matanya, dan disambut oleh seorang wanita yang terkejut melihatnya telah siuman. Dengan penuh rasa cemas, wanita itu langsung bertanya apakah ia baik-baik saja, mengingat kondisinya yang terkapar di aspal. Di dalam hatinya, wanita tersebut merasa sangat panik karena luka si pemuda tampak begitu parah, terlebih lagi mobil yang telah menabraknya melarikan diri begitu saja. Sementara itu, di tengah kesadarannya yang masih samar dan bersimbah darah, Lin Fen hanya bisa terbaring lemas, sambil bertanya-tanya dalam hati apakah kejadian aneh yang baru saja dialaminya tadi hanyalah sebuah halusinasi belaka. Lin Fen merenung di ambang ajalnya bahwa saat seseorang hampir mati, mereka memang benar-benar akan berhalusinasi. Namun, tiba-tiba sebuah layar virtual muncul di hadapannya yang mengumumkan bahwa sistem Genius Balala telah berhasil masuk dan sedang memuat prosesnya. Sistem tersebut kemudian memberikan ucapan selamat kepada Lin Fen selaku inang, serta menjanjikan akan membantunya menjadi sosok jenius tiada tanding nomor 1 di dunia. Menyaksikan layar virtual berwajah tersenyum yang mendadak muncul di atas tubuhnya yang bersimbah darah, Lin Fen hanya bisa membatin kebingungan mengenai hal aneh apa lagi yang sedang terjadi padanya. Layar sistem tiba-tiba berteriak kaget dan kesal setelah membaca data status yang menunjukkan bahwa inangnya, Lin Fen yang berusia 22 tahun, memiliki bakat tidak berguna dan tanpa kultivasi. Mendengar ejekan itu, Lin Fen merasa tidak terima dan dalam hatinya, memprotes bahwa dirinya adalah seorang mahasiswa sarjana dari Universitas Shenzhen yang bergengsi, sehingga pendidikannya sama sekali tidak bisa dibilang rendah. Namun, ia segera tersadar dan merenung mengapa ia harus meributkan hal tersebut di saat kondisinya sudah diambang kematian. Melihat situasi kritis sang inang, sistem akhirnya mengalah dan memutuskan untuk fokus membantunya bertahan hidup terlebih dahulu. Sistem mendeteksi bahwa Lin Fen sudah hampir mati, dan memperingatkannya untuk segera mengumpulkan poin agar bisa menukarkannya dengan item pemulihan bernama Layanan Kesehatan Komprehensif seharga 1000 poin. Sistem kemudian menjelaskan cara kerja pengumpulan poin tersebut, yaitu sang inang harus memicu emosi spontan yang melampaui batas harian orang lain, seperti rasa terkejut, marah, atau muak, untuk mendapatkan poin secara instan. Menutup penjelasannya, antarmuka sistem kembali memunculkan wajah tersenyum yang penuh semangat, seraya berseru agar pemuda itu segera bertindak. Lin Fen terdiam lesu sambil membatin bahwa situasi yang dihadapinya saat ini benar-benar omong kosong. Meski begitu, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memantapkan diri bahwa selama ada kesempatan untuk tetap hidup, ia harus mencobanya. Di saat yang sama, wanita di dekatnya dengan panik menawarkan diri untuk mengantarnya ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Lin Fen langsung teringat instruksi sistem, dan mulai menyusun rencana dalam hatinya untuk memanfaatkan emosi spontan demi mengumpulkan poin. Akhirnya, Lin Fen membulatkan tekadnya untuk mempertaruhkan segalanya demi bertahan hidup. Dengan wajah bersimbah darah dan ekspresi yang mengerikan, ia tiba-tiba menjulurkan lidahnya lalu mencengkeram tangan wanita di hadapannya sambil mendesis menuntut nyawa wanita tersebut. Tindakan nekat itu seketika membuat sang wanita sangat terkejut hingga berteriak histeris ketakutan karena mengira ada hantu. Akibat syok dan rasa takut yang teramat sangat, mata wanita itu langsung membelalak kosong dan tubuhnya seketika ambruk pingsan ke tanah.
Lin Fan bergumam meminta maaf kepada sang wanita yang jatuh pingsan di dekatnya. Setelah sistem menginformasikan bahwa ia baru saja mendapatkan 200 poin tambahan dari kepanikan wanita tersebut, sehingga total poinnya kini menjadi 210. Namun, sistem juga kembali mengingatkannya bahwa penukaran item penyembuhan tubuh masih membutuhkan total 1000 poin. Mengetahui hal itu, Lin Fan merasa putus asa dan membatin kebingungan kemana lagi ia harus mencari begitu banyak orang untuk dipicu emosinya. Apalagi dengan kondisi tubuhnya yang sudah hancur dan nyaris lumpuh ini. Akan tetapi, di tengah keputusasaan tersebut, perhatian sang pemuda tiba-tiba tertuju pada sesuatu di dekatnya yang seketika membuatnya terkesiap keheranan. Ternyata, Lin Fan melihat sebuah toilet umum yang terletak tidak jauh di depannya di bawah remang cahaya malam. Menyadari tempat tersebut bisa menjadi peluang terakhir untuk memicu emosi banyak orang demi mengumpulkan sisa poin yang dibutuhkannya, ia langsung membulatkan tekad dan berseru dalam hati bahwa ia akan mempertaruhkan segalanya demi bisa bertahan hidup. Di sisi lain, seorang wanita berambut pirang tampak sedang asyik berkaca sambil membenarkan riasan wajahnya saat hendak keluar dari toilet. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika ia merasakan sesuatu yang aneh, dan mendapati kakinya dicengkeram erat dari bawah. Di lantai, Lin Fan tampak menatapnya dengan pandangan kosong yang mengerikan sambil menyapa dengan nada merayunya yang lemah, memanggil wanita tersebut dengan sebutan kakak perempuan. Lin Fan semakin gencar melancarkan aksinya demi memicu emosi spontan dengan mematung, seraya memajukan bibirnya dan meminta ciuman secara mesum. Menyaksikan ekspresi mengerikan yang sangat dekat di depan matanya, wanita berambut pirang itu seketika terperanjat ketakutan dengan mata membelalak lebar dan keringat dingin yang mengucur. Menolak menjadi korban pelecehan, wanita tersebut langsung berteriak histeris dan memakinya sebagai sesosok cabul, lalu tanpa ragu melayangkan tendangan keras tepat ke arah wajah Lin Fan hingga ia terlempar ke belakang. Setelah wanita itu pergi melarikan diri sambil berteriak histeris, Lin Fan berhasil mengumpulkan 200 poin tambahan di layar sistemnya. Meski begitu, ia meratapi perbuatannya, karena merasa reputasi baik yang dibangunnya seumur hidup akan hancur lebur jika kejadian memalukan tersebut sampai tersebar luas. Di tengah kondisinya yang semakin kritis dan napas yang kian sesak, ia menolak untuk mati begitu saja dan bertekad akan terus bertahan selama masih ada secercah harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju pintu masuk toilet wanita, seraya memantapkan hati bahwa keinginan untuk tetap hidup adalah alasan yang sudah lebih dari cukup baginya untuk menerobos ke dalam sana. Lin Fan kemudian mengintip ke dalam toilet wanita tempat beberapa orang sedang berkaca, seraya memantapkan hati untuk dengan berani melawan takdir demi kelangsungan hidupnya. Sesaat kemudian, sebuah jeritan histeris pun menggema memecah malam dari dalam toilet tersebut. Tak butuh waktu lama, sekelompok wanita langsung berlarian keluar dari bangunan dengan panik dan ketakutan, sambil meneriakinya sebagai lelaki cabul yang telah lancang menciumi kaki mereka. Aksi nekat Lin Fan akhirnya membuahkan hasil, karena sistem mengumumkan bahwa akumulasi poinnya telah sukses mencapai 1660. Tanpa mengulur waktu, sistem langsung mengonsumsi 1000 poin miliknya untuk ditukarkan dengan item, layanan kesehatan komprehensif, guna memulihkan kondisi tubuhnya. Sesaat setelah penukaran berhasil, proses pemulihan tanda-tanda vital pun segera dimulai, ditandai dengan munculnya lambang penambah darah di sekeliling tubuh Lin Fan yang kini sedang terbaring dalam proses penyembuhan. Lin Fan perlahan membuka matanya, dan merenung tak percaya bahwa ia benar-benar berhasil selamat dari kematian. Sistem kemudian memunculkan antarmuka berwajah jenaka sambil menyombongkan diri, dengan bertanya apakah kemampuannya sangat hebat. Melihat hal itu, Lin Fan sempat mengeluh kesal karena benda asing itu muncul lagi, yang langsung dibalas oleh protes sistem karena tidak terima disebut sebagai benda. Namun pada akhirnya, sambil tersenyum lega, Lin Fan dengan tulus meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada sistem karena telah menyelamatkan nyawanya, serta mengakui bahwa sistem tersebut memang benar-benar hebat. Sistem menanggapi pujian tersebut dengan bangga, seraya menyatakan bahwa dirinya adalah teknologi hitam yang melampaui pemahaman Lin Fan. Lin Fan kemudian penasaran dan bertanya dari mana asal sistem yang begitu hebat tersebut. Namun sistem mengaku tidak mengetahuinya dan hanya menegaskan bahwa mulai sekarang, inangnya adalah si pemuda ampas ini. Mengalihkan pembicaraan, sistem mengingatkan Lin Fan bahwa ia masih memiliki sisa 660 poin, lalu menawarkan fitur undian berhadiah yang bisa diikuti dengan biaya 100 poin perseruan, sembari bertanya apakah ia tertarik untuk mencobanya. Lin Fan memutuskan untuk mencoba peruntungannya, dengan menekan tombol undian di layar sistem sambil berkata. Sembari berbaring santai, ia pun bertanya-tanya dalam hati hadiah apa yang kira-kira akan didapatkannya dari teknologi hitam canggih tersebut. Tak lama berselang, sebuah benda tiba-tiba jatuh dari atas dan mendarat tepat di wajahnya. Ketika diambil dan dilihat dengan saksama, Lin Fan langsung melongo dengan mata membelalak tak percaya, karena hadiah zong yang didapatkannya ternyata hanyalah sepotong cakwe goreng. Lin Fan merasa penasaran sekaligus tidak puas dengan hasil undian pertamanya, sehingga ia memutuskan untuk mencoba lagi, dan lagi. Namun,
Setelah beberapa kali mencoba, sistem mengumumkan bahwa semua hadiah telah berhasil dikirimkan. Lin Fan langsung tertunduk lesu dengan ekspresi wajah yang menggelap, lalu mengeluh kesal karena hadiah yang diberikan oleh sistem ternyata hanyalah barang-barang tidak berguna yang acak-acakan. Terlihat sebuah pecut mainan, beberapa potong tulang kecil, serta sebuah alat penyedot toilet di lantai dekat tempatnya duduk. Mendengar protes tersebut, sistem dengan santai membela diri dengan menyatakan bahwa seorang jinius sekalipun tetap membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Lin Fan kembali memprotes hadiah yang didapatkannya sambil menunjuk ke lantai. Ia berkata bahwa ia masih bisa memahami fungsi dari cakwe dan alat penyedot toilet, tetapi ia mempertanyakan mengapa ia malah mendapatkan sebuah pecut kulit yang mencolok. Sistem pun segera meralat ucapannya, dengan menjelaskan bahwa benda itu sebenarnya adalah kemoceng bulu ayam. Meski sempat kesal, Lin Fan memutuskan untuk menekan layar sistem lagi untuk mengundi kembali. Keberuntungan tampaknya berpihak padanya, karena sistem langsung memunculkan pemberitahuan selamat atas keberhasilannya memenangkan hadiah berupa kemampuan atau bakat baru, yaitu ahli pijat tingkat bintang 1. Sistem kemudian menggoda Lin Fan dengan bertanya apakah ia merasa senang dan bangga, sembari menyombongkan diri bahwa dirinya sangatlah berguna. Lin Fan merasa bakat baru yang didapatkannya sangat membosankan, yang kemudian langsung diprotes oleh sistemnya agar ia setidaknya menunjukkan sedikit rasa terkejut, serta membujuknya bahwa bakat tersebut akan terasa sangat luar biasa jika sudah dicoba. Namun, suasana seketika berubah menegangkan saat terdengar suara teriakan seseorang dari luar yang memanggil polisi dan melaporkan bahwa ada seorang pria mesum yang suka tiarap di lantai untuk mencium kaki orang. Mendengar hal itu, Lin Fan langsung terkejut dan panik, karena baru menyadari situasi buruknya setelah teringat bahwa tempat ia berada saat itu adalah toilet wanita. Lin Fan yang panik bertanya kepada sistemnya apakah masih ada teknologi hitam atau kemampuan rahasia lain yang bisa membantunya. Sistem langsung menjawab bahwa kemampuan itu ada, lalu menyarankan agar Lin Fan menukarkan sisa 150 poin yang dimilikinya dengan sebuah opsi yang tepat untuk membantunya keluar dari situasi sulit tersebut. Pada layar sistem, muncul sebuah pilihan kemampuan bernama Ahli Penyamaran 15 Detik yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Setelah Lin Fan memutuskan untuk menukarkan poinnya, seorang wanita langsung datang menggerebek bersama seorang petugas keamanan sambil berteriak menunjuk tempat tersebut. Namun, mereka justru dikejutkan oleh penampilan Lin Fan yang telah menggunakan kemampuan menyamarnya, dan berubah menjadi seorang gadis pelayan cantik berkostum merah putih lengkap dengan bando serta kalung lonceng. Dengan ekspresi wajah yang tampak lugu dan bingung, Lin Fan yang dalam wujud samaran itu kemudian bertanya dengan nada polos mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat tersebut. Sistem mengumumkan bahwa hitungan mundur penyamaran 15 detik telah dimulai. Sementara petugas keamanan dan para wanita di hadapannya merasa bingung dan mempertanyakan keberadaan si pria mesum, sistem tiba-tiba memberikan peringatan simulasi bahwa setelah waktu habis, pakaian wanita tersebut akan lenyap dan memperlihatkan bagian kaki asli Lin Fan yang berbulu lebat. Melihat visualisasi mengerikan dari sistem saat waktu menunjukkan sisa 13 detik, Lin Fan seketika langsung panik luar biasa, dan berteriak menegaskan bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan contoh simulasi seperti itu dalam situasi gentingnya. Ketika waktu penyamaran menunjukkan sisa 10 detik, salah satu wanita bertanya apakah ia melihat seorang pria mesum yang merangkak di lantai, yang kemudian dijawab oleh Lin Fan dengan nada feminin bahwa ia sama sekali tidak melihatnya karena baru saja masuk ke sana. Petugas keamanan yang ikut memeriksa di sisa waktu 8 detik pun merasa tidak menemukan orang yang dicari melainkan hanya melihat seorang gadis. Meskipun wanita lainnya tetap meyakinkan petugas bahwa pria berlumuran darah itu benar-benar ada di sana beberapa saat lalu. Saat waktu terus berjalan mundur hingga menyisakan 6 detik, wanita tersebut merasa heran karena targetnya tiba-tiba menghilang. Lin Fan yang mulai berkeringat dingin dalam wujud samaran gadis pelayannya, hanya bisa membatin dengan sangat panik agar wanita itu berhenti bicara dan segera pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, seorang wanita berambut coklat yakin bahwa pria mesum itu seharusnya masih berada di sekitar tempat tersebut. Lalu ia mengajak petugas keamanan untuk memeriksa keluar karena bisa jadi targetnya sudah melarikan diri ke sana. Ajakan tersebut disetujui oleh sang petugas, tepat ketika sisa waktu penyamaran Lin Fan tinggal 2 detik lagi, di mana bulu kakinya bahkan sudah mulai terlihat menyembul keluar dari balik kaos kaki panjangnya. Begitu hitungan mundur mencapai angka 0, kostum gadis pelayan tersebut seketika lenyap dan membuat Lin Fan kembali ke wujud aslinya yang setengah telanjang, bersimbah darah, dan lemas terduduk di lantai. Ia pun memuji kehebatan sistemnya yang bahkan sanggup menyediakan pakaian wanita, yang kemudian dibalas oleh sistem dengan ucapan terima kasih kembali yang santai. Sistem kemudian memberikan penjelasan penting, bahwa semua barang yang dijual di menu toko merupakan item sekali pakai, sementara fitur undian digunakan untuk mendapatkan bakat permanen yang nantinya akan disimpan ke dalam opsi menu bakat. Mendengar penjelasan tersebut, Lin Fan langsung melayangkan protes dengan kesal karena sistem tidak memberitahu hal itu sejak awal. Sistem kemudian membela diri dengan alasan bahwa ia juga baru saja diaktifkan,
dan saat ini masih dalam proses membiasakan diri dengan tugas-tugas operasinya. Sistem menjelaskan bahwa semakin banyak poin yang dikumpulkan Lin Fan, maka akan semakin besar pula kesempatannya untuk mengundi berbagai bakat yang luar biasa. Sistem juga menambahkan bahwa tugas utamanya adalah melatih Lin Fan menjadi seorang jenius, meskipun disisipi ejekan bahwa tingkat kesulitannya sangat tinggi, yang langsung diprotes oleh Lin Fan karena ia bisa mendengar ucapan tersebut. Menyadari potensi itu, Lin Fan mulai merenung bahwa jika ia bisa mengumpulkan poin yang cukup, mengubah jalan hidup dan menuju puncak kejayaan bukanlah sekadar mimpi belaka. Pada akhirnya, dengan sorot mata yang tajam dan serius, ia menyimpulkan bahwa ia perlu memicu emosi yang mendadak atau mengejutkan dari orang lain demi bisa mengumpulkan poin-poin tersebut. Beberapa saat kemudian, Lin Fan memutuskan untuk mencari tempat yang ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk orang, hingga ia akhirnya tiba di sebuah pasar malam Pujasera yang padat pengunjung. Kehadirannya seketika mengejutkan orang-orang di sekitar karena penampilannya yang mengenaskan. Dengan tubuh gemetar dan berlumuran darah, Lin Fan langsung duduk di salah satu meja sambil berteriak memanggil pemilik kedai untuk memesan satu porsi jeroan sapi lobak untuk dibungkus. Di tengah keterkejutan penjual dan para pengunjung yang melihatnya, Lin Fan menjelaskan dalam hati bahwa tindakannya memesan camilan malam setelah berhasil lolos dari maut ini bukanlah demi mengumpulkan poin sistem, melainkan sebuah awal dari sebuah kisah tentang bagaimana Lin Fan akan menjadi seorang jenius besar yang tak terkalahkan. Sementara itu, keputusannya untuk muncul di tempat ramai dengan tubuh bersimbah darah justru memicu kepanikan massal di pasar malam. Orang-orang di sekitarnya langsung berlarian ketakutan sambil berteriak histeris mengira ada bentrokan berdarah mafia atau gangster. Bahkan ada yang berteriak ketakutan mengira melihat hantu. Namun, di tengah kekacauan dan ketakutan orang-orang tersebut, efek kejutan yang ditimbulkannya justru berhasil memicu sistem untuk mendulang gelombang poin baru secara drastis bagi Lin Fan.